Ya, kita memasuki bagian paling penting pada bab ini, yaitu mengaplikasikan transformasi Z untuk menganalisis suatu sistem. Oke, jadi ingat ya, kalau kita punya satu sistem, ini masih dalam domain waktu diskret. Misalkan sistem ini kita nyatakan dengan respons impuls Hn. Kalau kita punya input Xn, keluarannya Yn, yang dapat kita peroleh dengan cara mengkonvolusikan antara Hn dan Xn. Ya, kalau mau direview, apa itu konvolusi? Ya, sigma untuk seluruh nilai K, H, N minus K, XK gitu. Nah, ini juga dalam beberapa kasus rumit untuk dihitung. Aplikasi dari transformasi Z adalah kita bisa mencari respons sistem Yn dengan cara yang lebih mudah, yaitu kita lakukan transformasi Z untuk respons impulsnya Hn menjadi Hz. Hz ini sebutannya adalah fungsi transfer. Nah, sinyal input juga kita transformasikan menjadi Xz. Keluarannya adalah Yz. Kita sekarang bekerja dalam domain Z, yaitu Hz dikali Xz. Nah, inilah sifatnya memudahkan kita untuk mencari respons suatu sistem dengan menganalisis pada domain Z. Jadi, konvolusi pada domain waktu diskret itu ekuivalen dengan perkalian. Oke, perkalian aljabar pada domain Z. Nah, setelah itu kita transformasi balikan YZ menjadi YN untuk mendapatkan solusinya. Jadi kayak gitu ya, manfaat dari transformasi Z untuk analisis suatu sistem. Sebagai contoh, biar lebih kebayang, kita akan coba analisis sistem berikut ya. Teman-teman kalau udah simak playlist untuk bab 2 sebelumnya, analisis sistem waktu diskret, teman-teman bisa ya menyelesaikan soal ini dengan cara ya nanti cari respons atau bagian homogen dan juga bagian partikularnya. Tapi kita akan lihat betapa powerfulnya kita bisa mengerjakan soal ini dengan cara lain, dengan menggunakan transformasi Z gitu. Nah, jadi oke, kita perlu tunjukkan dulu beberapa sifat ya dari transformasi Z. Saya coba masukkan dulu tabelnya. Oke, ini dia. Pada tabel ini yang perlu teman-teman simak atau akan dipakai yaitu sifat yang ini. Sifat time shifting. Nah, karena perhatikan ya di persamaan LCCDE ini terdapat beberapa terms yang secara waktu di shift gitu. Oke. Berarti ini kalau kita transformasi Z kan kita peroleh YN menjadi YZ. Nah, 2,5 YN-1 ini kan yang ini ya, K-nya 1. Berarti Z pangkat minus 1 YZ. Yang ini Z pangkat minus 2 YZ. XN menjadi XZ. Minus 5 XN minus 1 menjadi minus 5 Z pangkat minus 1 XZ. Ditambah 6 Z pangkat minus 2 XZ. Nah, kita coba kumpulkan X-nya dan juga Y-nya. Y kita kumpulkan di ruas kiri misalkan. YZ dikali 1 dikurang 2,5 Z pangkat minus 1 ditambah Z pangkat minus 2 sama dengan XZ 1 dikurang 5Z pangkat minus 1 tambah 6Z pangkat minus 2. Nah, ingat ya, YZ sama dengan HZ dikali XZ. Atau bisa kita tuliskan HZ itu adalah YZ per XZ. Oke, YZ per XZ. Berarti kalau XZ-nya kita pindah ruaskan atau kita bagi kedua ruas dengan XZ, kita peroleh YZ per XZ yang merupakan HZ itu akan sama dengan, ini juga kita pindah ruaskan ya, 1 dikurang 5Z pangkat minus 1 tambah 6Z pangkat minus 2 dibagi
1 dikurang 2,5 Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, kita ingin mencari Hn ya. Kita kan disuruh determine the unit sample response. Berarti Hn. Unit sample. Ya, sampel itu unit impulse. Kalau di sini delta N gitu. Responsnya berarti Hn. Oke, berarti kita mau mencari Hn nih. Nah, coba saya tambahkan dulu ya tabel untuk beberapa transformasi Z yang sering dipakai. Nah, ini dia tabelnya. Kita tidak melihat bentuk pecahan ini pada tabel, ya kan, tidak ada. Makanya kita coba manipulasi dulu nih bentuk pecahan ini supaya ada terms yang bisa kita ambil dari sini. Nah, ini sebenarnya bentuk yang cukup standar, yaitu bentuk rasional. Ini karena dia derajatnya sama, Z pangkat minus 2 itunya, pangkat atau derajat tertingginya, maka kita coba bagi dulu supaya bentuknya menjadi proper. Oke, jadi ada pecahan proper dan non-proper. Kalau ini masih non-proper karena derajat pembilang dan penyebut masih sama. Sedangkan kalau pecahan yang proper, oke, tadi kalau misalkan derajatnya sama, ini masih non-proper ya. Proper kalau misalkan derajat pembilangnya itu sudah lebih kecil dari derajat penyebutnya. Nah, ini kita bagi dulu nih. 1 kurang 5Z pangkat minus 1 tambah 6Z pangkat minus 2. 1 minus 2,5 Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2. Kita berkehendak untuk menghilangkan faktor Z pangkat minus 2-nya. Z pangkat minus 2-nya. Maka kita coba samakan. Kita pilih 6 supaya ini menjadi 6 dikurang 15 Z pangkat minus 1 tambah 6Z pangkat minus 2. Kalau kita kurangkan, kita peroleh minus 5 plus 10 Z pangkat minus 1. Berarti HZ ini sama dengan 6 dikurang 5 dikali 1 kurang 2Z, atau gimana nulisnya? 6 ya, tambah minus 5 tambah 10Z pangkat minus 1 dibagi, ya ini, 1 kurang 2,5 Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2. Oke. Nah, bagian ini kita bisa lakukan pecahan parsial. Oke, dekomposisi pecahan parsial. Coba kita fokuskan dulu. Minus 5 tambah 10 Z pangkat minus 1 dibagi 1 dikurang 2,5. Seperti ini. Akan kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, apa nih akar-akar dari ini? Jadi ini 1 dikurang sesuatu, 1 dikurang sesuatu. Perhatikan bahwa bentuk 1 kurang 2,5 Z pangkat minus 1 tambah Z pangkat minus 2 ini bisa kita faktorkan menjadi 1 dikurang 2Z pangkat minus 1 dikali 1 dikurang setengah Z pangkat minus 1. Karena ini kalau dikalikan menjadi 1 dijumlahkan menjadi minus 2,5. Nah, ini adalah koefisien-koefisien yang mau dicari. Ini A, ini B. Oke. Kalau kita samakan penyebutnya dengan ruas kiri, kita peroleh A dikali 1 kurang setengah Z pangkat minus 1 tambah B dikali 1 kurang 2Z pangkat minus 1. Ini ekuivalen dengan minus 5 tambah 10Z pangkat minus 1. Nah, kalau kita ingin mendapatkan A, kita substitusi Z pangkat minus 1 sama dengan setengah. Supaya bagian ini menjadi 0. Maka kita peroleh minus 5 tambah 5 sama dengan A
dikali 1 kurang setengah dikali setengah. Ya, atau A-nya pasti 0 ya. Tunggu, kalau A-nya 0 berarti ini bisa kita faktorkan nih. Sebentar. Kalau A-nya 0 berarti kita punya, ini kan jadinya tadi seperti ini. Lalu yang atas itu kan bisa kita faktorkan minus 5-nya ya. 1 kurang setengah Z pangkat minus 1. Ini 2. Berarti ini bisa kita coretkan, tersisa minus 5 per 1 kurang setengah Z pangkat minus 1. Minus 5 per 1 kurang setengah Z pangkat minus 1. Artinya HZ adalah 6 dikurang 5 per setengah 5 per 1 kurang setengah Z pangkat minus 1. HN, ya dengan menggunakan asumsi bahwa sistem bersifat rileks, artinya dia tidak ada nilai YN untuk N kurang dari 0, berarti dia juga kausal. HN itu adalah 6 delta N. Ingat ya, transformasi Z dari delta N adalah 1, berarti sebaliknya transformasi inverse dari 1 adalah delta N dikurang 5 dikali setengah pangkat N UN. Seperti itu. Oke. Jadi semoga terbayang aplikasi dari transformasi Z untuk menganalisis suatu sistem. Sekian, terima kasih.